Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas Penjas 2E. Nomor NPM 1921919165. Di sini saya akan membahas materi tentang keterampilan gerak. Dan langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak merupakan kemampuan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Seseorang yang mampu melakukan gerakan yang terampil harus memiliki keterampilan gerak. Gerakan yang terampil, skill movement, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan benar, efisien, dan efektif. Salah satu tujuan pemberian program pendidikan jasmani kepada pelajar adalah agar pelajar menjadi terampil dalam melakukan aktivitas fisik. Keterampilan gerak bias dipilah berdasarkan kriteria yang berlainan. Misalnya keterampilan gerak halus, fine, atau kasar, gross, sederhana atau kompleks. Nah, di sini ada dari Ega Trisna Rahayu. Kekasan pendidikan jasmani yaitu proses pembelajaran yang terlihat dari pembelajaran keterampilan gerak untuk gaya hidup aktif. Dengan kata lain, guru pendidikan jasmani dalam mengajar siswa dengan banyak ide kognitif keterampilan dan dengan kontribusi utama dalam sikap dan nilai siswa. Namun sebagai kontribusi khas dalam bidang ini adalah keterampilan gerak yang berkontribusi pada gaya hidup aktif. Dan selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksananya. Kecermatan pelaksanaan gerakan dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlihat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis otot-otot halus. Dan ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang susah diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak diskret, keterampilan gerak serial, keterampilan gerak kontinu. Keterampilan gerak dikret, keterampilan gerak di mana di dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya adalah gerakan berguling ke depan 1 kali. Titik awal gerakan adalah pada saat pelaku berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tangkuknya. Keterampilan gerak serial, keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerakan berguling ke depan beberapa kali. Keterampilan gerak kontinu, keterampilan gerak yang tidak dapat
dengan mudah ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan dapat dikategorikan menjadi dua: keterampilan tertutup, keterampilan terbuka. Keterampilan tertutup, keterampilan gerak di mana pelaksana terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Dan keterampilan terbuka, keterampilan gerakan di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan memukul bola yang dilambungkan. Dalam gerakan ini pelaku memukul bola dengan menyesuaikan dengan kondisi bolanya agar pukulannya mengenai. Dan selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerakan keterampilan adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk mencapai efisiensi gerakan diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Unsur kemampuan fisik: ada kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, ketajaman indera. Dan selanjutnya unsur kemampuan mental: kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Kemampuan memahami hubungan spesial adalah kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Dan selanjutnya kemampuan menilai objek dan bergerak. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.